Baik, pada video kali ini kita akan coba menyelesaikan soal SPLDP dalam bentuk soal cerita. Soalnya bisa dilihat di layar. Harga 3 buah buku dan 2 pena adalah Rp31.000, sedangkan harga 1 buku dan 3 pena adalah Rp22.000. Berapakah harga yang harus dibayar jika ingin membeli 3 buku dan 3 pena? Nah, ini soal cerita ya, dan biasanya soal SPLDP ya berbentuk soal cerita. Sekarang coba kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, pertama kita harus misalkan dulu ya. Kita misalkan 3 buah buku. Nah, perhatikan 3 buah buku, lalu di sini ada 2 pena. Lalu harga 1 buku dan 3 pena. Oke, kita misalkan di sini ada buku dan pena. Nah, itu menunjukkan 2 variabel. Sehingga untuk kemudahan proses pencarian itu kita misalkan. Oke ya. Jadi cara menjawabnya, misal buku. Oke, kita ambil B. Oke, karena ini bicara harga, maka B itu adalah harga 1 buku. Oke, kemudian P, pena ya. Nah, pena itu kita misalkan adalah harga 1 pena. Nah, jadi bukan B itu buku, P pena, bukan ya. Kita sesuaikan dengan konteksnya. Karena ini bicara harga, berarti B itu maknanya adalah harga 1 buku, P itu harga 1 pena. Oke, berdasarkan soal di atas, kita akan buat sistem persamaan linear 2 variabel dalam model matematika, begitu ya, dengan simbol-simbol. Oke, berdasarkan soal harga 3 buku, berarti kita tinggal tulis 3 buku, 3B ditambah 2 pena, ya, 2 pena itu harganya adalah Rp31.000. Oke, kemudian sedangkan harga 1 buku, berarti kita tulis B, satunya nggak perlu ditulis, dan 3 pena itu adalah Rp22.000. Oke, karena di soal tidak menentukan harus diselesaikan dengan metode apa, ya maka yang termudah adalah kita selesaikan ini dengan metode campuran. Oke, kita lihat koefisiennya. 3, 1, lalu 2, 3. Maka yang lebih sederhana adalah 3 dengan 1. Sehingga yang di atas kita kalikan 1, yang di bawah kita kalikan 3. Sehingga kita dapatkan yang di atas menjadi 3B ditambah 2P itu sama dengan 31.000. Sedangkan yang di bawah kita kali 3. Sehingga menjadi 3B ditambah 3 kali 3P berarti 9P kali tambah 9P sama dengan 3 kali 22.000 berarti 66.000. Nah, yang mau kita eliminasi adalah B. Oke, berarti 2 dikurang 9, 7P ya. B-nya sudah 0, P-nya menjadi negatif 7P. Sama dengan 31 dikurangi dengan 66.000 berarti negatif 35.000. Nah, sehingga P-nya negatif 35.000 dibagi 7 adalah 5.000. Nah, dari sini kita dapatkan P-nya 5.000. Lalu sekarang kita substitusi. Kita masukkan nilai P 5.000 ke salah satu persamaan. Cari saja yang paling sederhana. Yang paling sederhana di antara kedua persamaan itu adalah yang bawah ya. Ya, B ditambah 3P sama dengan 22.000. Oke, sekarang kita substitusi ini nilai P-nya menjadi 5.000. Sehingga B ditambah 3 kali 5.000, karena P-nya 5.000, itu sama dengan 22.000. Nah, sekarang 3 kali 5.000. 3 kali 5.000 adalah 15.000. 15.000 sama dengan 22.000. Oke, sehingga B-nya sama dengan 22.000. Ya, 22.000 dikurang. Nah, 15.000. Ya, kalau di sini tambah berarti kurang ya. Oke, sehingga B-nya sama dengan 7.000. Oke, dapat. Kemudian Oke, P 5.000 dan B adalah 7.000. Apa artinya? Artinya adalah harga 1 pena adalah 5.000 dan harga 1 buku adalah 7.000. Nah, makanya tadi permisalan kita itu adalah harga ya.
Karena kalau kita misalkan B itu sama dengan 1 buku, lalu kita dapatkan begini, B sama dengan 7, berarti buku sama dengan 7.000. Itu nggak ada makna, hilang makna dia. Oleh karena itu permisalannya harus tepat. B itu adalah harga 1 buku. Sehingga ketika kita dapat seperti ini, kita bisa baca harga 1 buku sama dengan 7.000. Nah, itu baru pas. Oke, apakah selesai? Belum. Kenapa? Karena pertanyaan soal bukan menanyakan berapa harga pena dan harga buku, tapi berapa harga yang harus kita bayar kalau ingin membeli 3 buku dan 3 pena. Sehingga ini masih harus kita lanjutkan. Yang ditanyakan adalah berapakah harga yang harus kita bayar jika ingin membeli 3 buku dan 3 pena. Oke, berarti tinggal 3 kali buku tadi 5.000, lalu ditambah 3 kali pena. Pena tadi adalah buku 7.000. Oke, buku 7.000, sedangkan pena adalah 5.000. 5.000. Oke. 3 kali 7.000, 21.000. Lalu 3 kali 5.000 adalah 15.000. Kalau kita tambahkan menjadi 36.000. Oke, jadi jawabannya adalah 36.000 rupiah. Oke, demikian menyelesaikan soal cerita SPLDP dengan cara campuran. Apakah bisa diselesaikan dengan eliminasi saja? Bisa. Dengan substitusi saja? Bisa. Tetapi yang paling gampang adalah dengan metode campuran. Oke, demikian. Pada video berikutnya kita akan membahas menyelesaikan SPLDP dengan cara grafik, ya, dengan cara menggambar. Oke, saksikan terus dan jangan lupa subscribe.